Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Lisa akan memandu Dopokan Putri Domas pada pagi hari ini. Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang yang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah bergabung bersama kami pagi ini. Perkenalkan, saya Lisa akan memandu Dopokan Putri Domas pada pagi hari ini. Dopokan Putri Domas pagi hari ini akan membahas tentang tips sehat menikmati hidangan lebaran. Telah hadir bersama kita narasumber yang mumpuni, beliau yaitu Dr. F.A. Darmajati TM, SPGK, atau biasa disapa atau dipanggil Dr. Dharma. Dr. Dharma merupakan dokter spesialis gizi klinik di RSUD Banyumas. Selamat pagi, dokter. Pagi Mbak Lisa, selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Sakit Banyumas. Sehat ya, Dok? Sehat. Salam sehat ya, Dok. Salam sehat. Oke deh. Dokter, terima kasih sudah bisa hadir di sini di waktu kesibukan Dr. Dharma. Kali ini dalam Dopokan pagi ini akan membahas tentang tips sehat menikmati menu lebaran atau hidangan lebaran, dokter, karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sahabat sehat RSUD Banyumas, sebentar lagi kan kita akan merayakan lebaran, dimana lebaran ini momen yang spesial bagi kita ya. Biasanya di momen lebaran ini banyak sekali hidangan-hidangan yang kita santap ya, yang cenderung banyak mengandung santan di sini. Nah, biasanya di menu lebaran ini banyak hidangan, misalkan opor, kemudian juga gulai, rendang, dan menu lainnya yang tentunya sangat enak atau sangat nikmat untuk disantap ya, sahabat sehat. Tapi di sisi lain ya, sahabat sehat, kita di rumah sakit biasanya setelah lebaran ini ada pasien yang masuk dengan keluhan itu diare ya, atau gangguan pencernaan, mules, kemudian nyeri perut. Nah, ketika ditanya, biasanya pasien ini menyampaikan telah makan apa sih tadi, habis makan apa. Nah, itu ternyata makan makanan yang banyak mengandung santan, misalkan habis makan gulai. Jadi kesannya setelah konsumsi makanan yang bersantan kemudian mengalami diare. Hal ini apakah benar apa tidak ya, mitos atau fakta ya, sahabat sehat, nanti kita kupas bersama dokter spesialis kita pada pagi hari ini ya. Oke, langsung saja sahabat sehat RSUD Banyumas, kita tanyakan ke narasumber yang sudah mumpuni, Dr. Dharma, terkait dengan kondisi pasien yang mengalami diare setelah lebaran. Itu biasanya kan meningkat ya, Dok. Pasien datang terus ada gangguan pencernaan, diantaranya mules, diare ya. Itu apakah ada kaitannya dengan makanan yang bersantan, dokter? Ini seringkali kan pasien kadang habis makan ini nih santan, jadi aku seperti ini, jadi sakit gara-gara makan santan, seperti itu, Dok. Monggo dokter mungkin bisa diperjelas di sini biar kita semua paham. Monggo, Dok. Ya, jadi gini Mbak Lisa, kalau kita pas lebaran kan selalu pasti makanannya itu tidak jauh-jauh dari santan. Opor ada santannya. Iya, betul. Nanti apalagi rendang pakai santan. Terus gulai pakai santan gitu ya. Kari ayam pakai santan. Santan itu kan suatu makanan yang dicari, disenangi, tapi juga sering disalahkan gitu ya. Gitu ya. Gara-gara santan semuanya gara-gara santan, tapi tetap aja nyari santan terus gitu ya. Nah, apalagi pada saat lebaran gitu, orang pada makanannya selalu ada opor, walaupun biasanya juga makan opor, tapi kalau lebaran tidak ada opornya, rasanya ada yang sek gitu ya. Nah, terus habis itu mencret nih beberapa. Nah, terus yang disalahkan, oh ini gara-gara makan santannya. Terus pertanyaannya, apakah benar-benar karena santan atau tidak? Maka mari kita lihat ke belakang dulu. Misalnya nih Mbak Lisa makan lebaran, kemudian makan makanan tadi itu, kemudian mencret. Tapi pada saat lebaran, pada saat tidak lebaran,
misalnya pada hari-hari biasa, kan makanan kita juga ada santannya. Iya. Masak bobor misalnya, saya bobor pakai santan nggak? Pakai santan. Kemudian makan gudeg pakai santan nggak? Pakai. Kemudian sekali-kali lah pada saat puasa gitu, sore hari buka puasa makan ada yang apa namanya? Kolak pakai santan, macet nggak pada waktu? Enggak, gitu loh ya. Nah, terus apa hubungannya antara santan dengan mencret? Memang tidak ada hubungannya, gitu loh ya. Memang pada santan itu kan dibuat dari kelapa ya. Kelapa itu kandungan kaliumnya cukup tinggi. Efeknya bisa meningkatkan gerakan usus. Tetapi kalau misalnya orang itu biasanya makan yang mengandung santan itu tidak apa-apa, maka ketika lebaran dia kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung santan itu kemudian mencret, ya jangan disalahkan santannya dong, gitu loh ya. Karena pada hari-hari biasa dia tidak apa-apa, gitu loh ya. Gitu loh. Terus apa hubungannya gitu? Kecuali karena santannya itu udah basi. Tentunya kalau udah basi beracun. Mestinya kalau beracun syaratnya harus lebih dari 1 orang yang mencret karena makanan itu. Gitu. Kalau cuma 1 orang maka tidak bisa dianggap sebagai suatu keracunan. Nah, cuma pada saat lebaran ini kan gini Mbak, kalau kita lebaran banyak orang kan punya uang lebih nih ya, entah mungkin dia dapat THR atau dia selama setahun mengumpulkan uang sedikit jadi banyak sekali. Untuk apa uang-uang ini? Kan biasanya untuk ada yang dikasihkan ke keponakannya, ada untuk belanja, ada yang untuk makan-makan pada saat lebaran, pesta. Walaupun setiap hari juga mereka kadang pesta, tapi kan ini suasananya kan beda. Nah, coba perhatikan nih, kalau misalnya nanti Mbak Lisa pada saat lebaran nih, rumah makan, kafe dan sebagainya penuh nggak? Iya, penuh, pasti penuh gitu loh. Yang tadinya rumah makan itu tidak penuh menjadi penuh dan orang harus antre. Pernah nggak membayangkan bagaimana kondisi dapurnya si rumah makan itu? Kan, mari kita bayangkan kondisi dapurnya dulu lah ya, gitu lah ya. Nah, pada saat konsumen itu banyak, itu setiap selesai bergantian itu langsung diambil piring dan sebagainya. Pernah nggak lihat nyucinya? Pasti nyucinya buru-buru. Memangnya si rumah makan itu menyediakan piring sampai ribuan kan tidak, pasti hanya beberapa langsung dicuci. Nah, kadang-kadang mungkin saking banyaknya konsumen, nyucinya cepet-cepetan, kemudian dilap kan pasti. Tidak disiram air panas ya, mungkin. Atau ngelapnya bisa aja ngelap habis dipakai ngelap gini, kemudian ditaruh. Terus ditaruh di sebelah terus dipakai untuk ngelap lagi, kadang disampaikan ke dalam bundanya, ditaruh dipakai untuk ngelap gitu deh. Kira-kira ada nggak kuman yang pindah ke sini dari lap-lap ini lah. Nah, ini yang kemudian membuat kuman itu menjadi cukup banyak di piring-piring yang mau dipakai untuk makan ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada kondisi ketika orang ini konsumen ini makan di rumah makan, kemudian habis itu selesai makan mereka kemudian piknik ke pantai kayak kemana kayak gitu, kondisi yang capek, kemudian makanan yang dia makan di rumah makan tadi itu tidak kurang bersih gitu loh ya, gara-gara masalah penyiapannya di rumah makan tadi itu, ini yang kemudian jadi membuat mencret gitu loh, menyebabkan diare gitu loh ya. Jadi bukan dari santannya gitu loh ya. Nah, ini kemudian jadilah mencret. Setelah mencret, kemudian mereka datanglah pada rumah. Tapi anehnya ya, kalau satu keluarga yang macam tidak semuanya ya, gitu kan. Padahal yang makan santan semuanya nih, gitu loh ya. Mungkin karena juga gitu porsi ya. Makannya juga pengaruh juga. Sebenarnya enggak, ini enggak karena ya tadi itu, apakah si orang itu dalam kondisi yang fit atau unfit atau tidak fit. Kemudian bagaimana penyediaan penyajian makanan dari si ketika pada jajan di rumah makan tadi itu, kemudian bersih atau tidak sih gitu loh ya. Udah cuci tangan apa belum gitu ya Dok ya? Ya kalau misalnya dia makan pakai tangan gitu loh ya. Sehingga kadang kalau saya sih lebih senangnya makannya dibawa pulang. Tapi kan kesannya menjadi beda ya kalau dibawa pulang.
Oleh karena itu ya harus hati-hati saja, jangan sampai terlalu capek karena ini risikonya akan banyak kuman yang pada bertebaran pada saat kita makan di rumah makan itu gitu loh ya. Walaupun kesannya yang kita sajikan ya dapatnya itu memang kelihatan bersih, tapi kan kita tidak melihat bagaimana penyajiannya itu begitu buru-burunya saking konsumennya banyak. Dan kita tahu bahwa kalau kita sudah makan di rumah makan itu nggak pengen nunggu lama, pengennya segera disajikan cepet-cepetan gitu loh ya. Nggak pakai lama nggak pakai lama, yang penting enak dan tidak pakai lama gitu loh ya. Akibatnya seperti ini. Itu yang menyebabkan kemudian kasus mencret itu banyak terjadi pada saat lebaran ya, itu biasanya gitu. meningkat. Iya, betul. Pasien gitu. masuk UGD tanya diare gitu. Ya, jadi gitu. berarti tidak boleh menyalahkan santan ya dok ya. Kecuali mbak, kecuali kalau pada kesehariannya itu orang tersebut makan makanan yang mengandung santan dan dia selalu mencret. Iya. Gitu. Berarti itu mungkin ada alergi ya, itu ya, memang tidak tahan dengan si santan ini gitu loh ya. Gitu. Jadi misalnya Mbak Lisa kesehariannya makan bobor, makan nasi gudeg atau makan opor di hari-hari biasa, perutnya jadi mulus dan mencret, ya memang tidak tahan santan. Ngapain makan santan juga pada saat lebaran gitu, itu kan namanya nyari kerjaan gitu ya. Jadi kalau udah tahu bahwa lambungnya tidak tahan terhadap santan, ya sudah pada saat lebaran tidak perlu konsumsi makanan yang tinggi santan ya dok ya. Iya betul, jadi nggak usah, kan nggak harus makan yang ada santannya, yang penting bisa makan bareng gitu loh ya. Cuman kalau misalnya kita makan di tempat makan itu mungkin akan lebih baik kalau misalnya makanan itu kita bungkus, kemudian kita makan bareng-barengnya misalnya bukan di rumah lah, misalnya di taman atau di pantai, bawa tikar sendiri, bawa bekal sendiri, makan di situ gitu loh ya. Tapi jelas ini makanannya itu kan sudah piringnya juga kita tahu bahwa piring itu bersih semua, dan makanannya juga makanan yang cukup bersih lah gitu ya. Kan tinggal suasananya, kita mau suasana di mana, suasana mau makan di alun-alun kayak, atau mau makan di pantai atau makan di mana, di pegunungan gitu. Di pantai, di taman ya. Gitu. Jadi di bawah itu bawa pakai rantang ya dok. Iya, pakai tikar kayak orang zaman dulu lagi gitu ya. Itu relatif lebih aman daripada kita harus makan di tempat makan yang risikonya nanti mungkin di samping kita emosi karena menunggu antrian itu nggak sabar, tahu-tahu nanti ternyata mohon maaf itu misalnya kurang bersih gitu misalnya, dan kita dalam kondisi yang tidak baik, jadilah kemudian mencret gara-gara makan di luar, tapi yang disalahkan selalu santannya gitu loh ya. Gitu. Jangan sampai kemudian jadi masuk ke rumah sakit karena itu ya diare ya. Ternyata sahabat sehat, jadi tidak ada korelasi ya antara santan dengan kejadian diare ya, kecuali memang sudah punya dari sejak awal itu sudah ada masalah di lambung atau alergi terhadap santan, seperti itu ya dok ya. Gitu mungkin ya dok ya. Sepertinya seperti itu. Itu ya memang banyak tulisan-tulisan itu bahwa santan itu menyebabkan mencret, tetapi penelitiannya agak banyak biasnya juga itu. Kebanyakan itu hanya yang tulisan seperti itu hanya hipotesis-hipotesisnya. Ini gara-gara santannya itu. Memang santannya sendiri karena kaliumnya yang tinggi gitu, itu memang akan beberapa menyebabkan gerakan ususnya menjadi meningkat, tapi tidak kemudian selalu menjadi penyebab dari mencret itu. Buktinya adalah paling gampang itu adalah pada waktu hari-hari biasa ketika kita makan yang mengandung santan tidak mencret gitu loh ya. Tapi kenapa kok lebaran jadi mencret gitu loh ya? Kan aneh itu loh ya gitu. Atau mungkin ada batasan tertentu dok, mungkin untuk konsumsi santan di dalam sehari-hari, batasannya aman seperti itu dok? Sebenarnya tidak ada batasan yang aman, karena itu tergantung dari masing-masing orangnya. Kalau misalnya anggap aja misalnya itu kandungannya kalium yang tinggi pada kelapa misalnya, kebutuhan kalium kita untuk sehari cukup banyak loh ya. Orang dewasa saja sekitar ribuan lah kalium setiap hari. Nah, sementara pada santan, kalau kita minum santan itu
air kelapa lah misalnya gitu, 1 gelas saja itu kan sudah hampir sama dengan tablet KCl yang sering dipakai untuk menaikkan kadar kalium itu. Nggak terlalu banyak juga sebenarnya gitu loh ya. Gitu. Jadi batasannya berapa banyak yang akan kita konsumsi itu saya rasa juga tergantung kondisi ya, Dok, tergantung masing-masing orang lah. Lagian juga memang kalau kita mau makan makanan yang bersantan, kuah santannya memang banyak banget kan juga tidak. Saya rasa enggak lah gitu loh ya. Kebanyakan kalau diukur-ukur itu ya kuah santannya itu paling nggak lebih dari setengah gelas lah itu lah gitu ya. Jadi itu cukup pernah yang sering kita konsumsi setiap hari itu. Yang jelas mengukur diri sendiri lah ya, Dok, kira-kira ya. Iya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah perutnya mules gara-gara misalnya kok saya setiap kali makan santan mules ya gitu loh. Tapi lebaran adanya santan gitu loh ya. Terus gimana pertanyaannya? Setiap kali sebelum lebaran, baik pada saat puasa maupun sebelum bulan Ramadan itu, setiap kali makannya ada santannya selalu perut saya mules gitu ya. Nanti lebaran gimana nih? Adanya cuma bersantan semua, opor, terus adanya rendang, semuanya pakai santan. Gimana caranya? Kayak gitu. Ya tadi itu diukur diri sendiri aja. Dan kalau sudah sakit ya jangan ditambah lagi, udahlah secukupnya saja lah gitu loh ya. Gitu. Jadi nggak usah banyak. Kalau misalnya tetap saja sakit, ya pakai obat dong gitu loh. Atau kalau nggak usah mengkonsumsi itu, pakai yang makanan yang lain aja paling gampang gitu loh ya. Tapi ketika perut sudah mulai terasa sakit gara-gara si santan itu, ya jangan diteruskan. Jangan kemudian saya makan santannya pagi hari ini, habis sholat id kemudian makan bareng-bareng sama keluarga kan, ada opor sama kupat. Perutnya tidak sakit nih. Dah kemudian habis itu yuk kita piknik bareng-bareng yuk, ayo makan sambil makan. Terus makan siangnya jam 2 siang ya, piknik ya. Makanya tadi makan opornya habis sholat jam berapa? Jam 8 lah katakan ya. Terus makan siang jam 2 siang. Kemudian mencetnya jam 4 sore. Kan bukan karena santannya udah dari pagi nih gitu loh ya gitu. Kenapa yang disalahkan selalu santannya? Kenapa kayak menyalahkan yang makan di rumah makan tadi gitu loh ya. Sehingga nggak usah takut lah dengan santan, nggak usah takut bahwa santan itu menyebabkan mencet itu nggak signifikan lah gitu loh ya, karena jaraknya panjang biasanya mencetnya itu laporannya itu selalu pada sore hari misalnya gitu, padahal makan opornya pagi hari jam 8 misalnya, mencetnya jam 3 sore itu kan sudah melewati udah 6 jam lebih gitu loh ya. Bagaimana mungkin ini bisa dianggap penyebabnya gitu loh ya. Gitu. Jadi lebih jelas ya sahabat sehat ya. Untuk santan sendiri kandungan lemaknya gimana dok? Tinggi atau? Betul, santan ini kan dari kelapa. Kelapa kan kandungan lemak memang kelapa ini kan lemak, kandungan lemak jenuhnya banyak. Tetapi dia punya bagus juga ini santan ini sebenarnya. Lemak ini kandungan lemak jenuhnya juga tinggi, tetapi dia punya yang namanya MCT, medium chain triglycerida. MCT ini tidak disimpan tubuh tapi diabsorpsi langsung di usus, kemudian dipakai sebagai sumber energi gitu loh. Jadi aman sebenarnya gitu loh. Kalaupun kemudian setelah makan makanan yang bersantan ini kemudian kolesterol saya kok jadi tinggi, gimana nanti lemak saya jadi tinggi, itu kan ada prosesnya sendiri. Ya sayangnya masyarakat kita itu tidak pernah mengukur kolesterol, triglycerida dan sebagainya sebelum makan. Nah harusnya periksa dulu, saya periksa dulu, nanti kemudian hari besoknya makanlah yang ada santannya. Nah kemudian 2 hari 3 hari kemudian periksalah gitu loh ya, apakah ada kenaikan atau tidak lah. Kalau tidak ada kenaikan ya berarti bukan santan dong yang menyebabkan tinggi gitu loh ya. Berarti gitu. Kalau ada pasien yang kolesterol tinggi, hipertensi, sebelumnya makan santan, sebenarnya tidak semata-mata karena santan itu, tapi proses dari mungkin pola hidup. Jadi kan si santannya ini ya, santannya itu kan masuk ke dalam saluran cerna, kan dia diserap nih, lemaknya diserap oleh usus itu. Diserapnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk asam lemak bebas. Dibentuk
diserap dalam bentuk asam lemak tadi itu, masuk ke dalam liver, masuk ke dalam hati, semuanya akan masuk ke dalam hati. Apapun yang kita makan selalu masuk ke dalam hati, tidak bisa tidak. Jalurnya adalah seperti itu. Setelah masuk ke dalam hati, kita tidak bisa mengendalikan lagi, gitu loh ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan semua makanan yang kita makan. Kalau dia sudah kita makan, semua tergantung dari livernya. Livernya mau ngapain dia? Kalau memang dia mau membentuk menjadi lemak, menjadi kolesterol, ya dibentuk. Kalau enggak ya enggak, terserah si livernya ini, gitu loh ya. Kuncinya di liver kita ya dok. Kuncinya di livernya itu. Nah kalau kemudian supaya trigliseridnya tidak tinggi, supaya HDL kolesterolnya tinggi, lemak kolesterolnya yang baiknya itu jadi tinggi, kan nggak boleh rendah nih HDL tinggi, kemudian total kolesterolnya itu tidak tinggi juga gitu. Bagaimana caranya? Maka rajin-rajinnya berolahraga. Jadi kuncinya harus di hidup yang sehat, yang dimulai dengan olahraga. Itu kuncinya di situ Mbak, gitu deh. Sehat, pola makan juga ya dok ya. Gitu. Jadi tidak kemudian santannya kemarin bagus, santannya tinggi gitu. Dari santan nih gitu. Nanti kalau gitu di mana Sumatera Barat itu yang makanannya masakan Padang pakai santan semua, nanti semua masyarakat Sumatera Barat jumlahnya beratusan jutaan orang gitu pada kena hipertensi semua, ternyata enggak gitu loh ya. Gitu. Baik dokter, ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ini ya dok, ada alternatif nggak sih? Mas santan bisa diganti, mungkin bahan apa yang sebenarnya rasanya hampir sama dengan santan seperti itu, kandungannya tapi mungkin lemaknya lebih sedikit seperti itu, ada nggak dok? Gantinya apa ya? Ya nggak ada lagi. Nggak gitu. Ada ya? Santan kan sudah santan gitu loh ya. Dan itu kan bahan makanan yang cukup familiar di Indonesia gitu loh ya. Semuanya kan jelas itu enak. Bahkan orang luar pun yang merasakan rasanya santan di Indonesia itu juga suka juga mereka gitu loh ya. Buktinya gudeg saja bisa sampai diekspor segala gitu loh ya. Dan dikemas, di kaleng, ya, artinya apa Pak? Santan nggak ada yang nggak ada gantinya. Ya, kalau masa ada opor tidak pakai santan itu namanya bukan opor gitu ya, gitu kan Mbak. Gitu. Ada sayur lodeh kok nggak pakai santan namanya bukan lodeh ya. Itu ada produknya less fat itu sebenarnya tetap dari kelapa juga santan itu. Iya, mungkin dengan berbagai macam proses sehingga memang bagian lemaknya banyak yang dikurangi gitu loh ya, nggak apa-apa. Dengan gitu teknologi aja ya. Iya, gitu. Jadi intinya kalau kita tidak perlu takut dengan makan yang mengandung santan itu, selama setiap kali kita makan santan itu tidak menimbulkan efek yang merugikan terhadap saluran cerna kita. Kalau kita makan santan kemudian perutnya saat itu juga dalam waktu 2 jam itu perutnya jadi sakit, ya jangan makan santan lah gitu loh ya. Gitu. Tapi kalau tidak apa-apa ya silahkan monggo gitu loh ya. Tetapi harap diingat santan itu apapun dia adalah lemak jenuh gitu loh ya. Oleh karena itu harus dikombinasi dengan apa? Dengan olahraga yang benar. Olahraga tiap hari, juga makan sayuran gitu, supaya kadar kolesterolnya kita tidak akan tinggi gitu loh ya, gitu. Oke, menarik sekali ya sahabat sehat ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Mungkin bisa disampaikan juga dok tipsnya nih. Ya meskipun sebenarnya santan itu tidak menjadi satu penyebab diare, tapi kan mungkin karena kadang makannya juga tidak terkontrol karena habis puasa mungkin apa-apa pengen gitu ya dok ya. Selain itu juga mungkin ada, selain santan ada makanan lain yang tinggi kalori gitu ya. Itu tipsnya bagaimana dok biar kita tetap sehat atau kondisi kesehatan kita tetap terjaga, tapi tetap bisa menikmati hidangan lebaran yang beraneka ragam yang tentunya semuanya hampir menarik dan nikmat. Tipsnya dok mungkin bisa disampaikan di sini. Jadi prinsipnya gini, mari kita kembali ke diet yang hidup yang sehat. Dulu pada waktu COVID lagi jaya-jaya, lagi pandemi COVID ya, digembar-gemborkan olahraga. Nah, hidup yang sehat itu dimulai dengan satu olahraga. Jadi mari kita olahraga terus, paling tidak 5 kali seminggu. Ya. Atau kalau mau bagus ya 6 kali seminggu saja.
cukup sisihkan waktu 30 menit saja untuk sehari ya, 30 menit untuk berolahraga, entah itu mau lari kayak jogging atau jalan cepat kayak atau mungkin renang, sepeda, aerobik atau sepeda di tempat gitu loh. Kalau sepedaan keliling kota itu keliling-keliling itu saya rasa itu bukan olahraga Mbak, itu Mbak, itu rekreasi Mbak, gitu loh ya. Atau istilah lagi ngetren itu misalnya yang pakai pole stick itu, itu nggak apa-apa lah 30 menit. Itu harus dengan olahraga kalau kita mau sehat terus, bisa menikmati makan enak dan tetap sehat gitu nih. Yang kedua, minumlah air yang cukup, kan gitu loh itu. Coba kalau kita perhatikan kemarin dulu waktu pandemi, selalu minum air yang cukup 8-10 gelas sehari gitu. Kemudian makan yang cukup, makan pokok yang cukup, apa itu nasi dan sebagainya. Makan sayuran, ya harus makan sayuran gitu loh. Makan sayuran yang cukup, paling tidak 2 gelas lah sehari lah sayuran lah gitu loh ya gitu. Dan makan buah yang cukup, makan buah itu nggak usah banyak-banyak lah, cukup 2 buah sehari gitu, nggak apa-apa gitu loh ya. Dan berikutnya makan dengan lauk yang kita sukai saja gitu loh ya gitu. Mau dari ikan ya boleh, mau tahu tempe ya silakan, tidak harus kemudian makan daging-daging yang yang kaki 4 lah, nggak perlu harus makan daging merah gitu loh ya. Iya, sesuai. Sekali-kali boleh ya dok. Nggak apa-apa. Iya. Kalau lebaran kan itu ya suka ada daging sapi, ya, kambing, gitu ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Berarti nggak berlebihan lah ya dok. Ya, yang cukup aja. Lalu misalnya saya nggak berlebihan ini seperti apa gitu ya pertanyaannya gitu. Nah sekarang kita makan daging sapi lah misalnya, rendang lah. Ya sudah, kita sekali makan daging sapi ya segitu saja, gitu kan, segini-gini kan paling dagingnya gitu loh ya. Kalau makan sate gitu, sate kambing misalnya gitu, itu ada tuh juga gitu, seberapa banyak ya harus kita makan. Ya sebenarnya kalau 1 porsi sate itu kan kebanyakan loh ya sebenarnya ya. 1 porsi sate kambing itu kan 10 tusuk ya gitu ya. Ya makanlah 5 tusuk sate kambing saja, itu udah cukup lah gitu loh ya. Itu udah membuat badan kita tidak terlalu berlebihan lah untuk mengkonsumsi. Sedangkan makanan-makanan lauk yang lain misalnya kayak tahu tempe itu selama tidak ada larangan itu malah lebih baik makan tahu tempe dan daripada makan daging merah tadi itu gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih sahabat sehat. Ini tentu sangat menarik ya obrolannya, tetapi waktu juga ya sahabat sehat yang membatasi kita pada hari ini. Telah banyak yang dibahas nih hari ini, pagi hari ini bersama Dr. Dharma terkait dengan santan ya. Jadi sahabat sehat dapat disimpulkan ya bahwa ketika ada masalah atau pasien yang mengalami gangguan pencernaan yaitu diare, mules ketika lebaran, jadi sebenarnya tidak ada kaitannya atau tidak ada korelasi ya dok antara santan dengan kejadian diare itu ya. Jadi yang mungkin yang menyebabkan diare itu adalah dari kuman atau kuman yang mungkin pada proses kita makan itu alat atau lingkungan yang tidak bersih, kemudian kondisi masing-masing ya itu juga tidak fit sehingga kuman tersebut masuk di tubuh kita yang kemudian bisa menimbulkan diare ya. Jadi tidak dikatakan bahwa diare itu penyebab utamanya adalah santan ya. Jadi berarti itu dikatakan mitos ya dok ya. Artinya santan penyebab diare itu adalah mitos ya. Seperti itu ya sahabat sehat. Kemudian untuk diare ini tadi kan sudah disampaikan penyebabnya bisa lingkungan atau alat yang tidak bersih ya. Sahabat sehat, selain itu kesimpulan dari obrolan kita yaitu bagaimana sih tips agar kita tetap bisa kondisi kita sehat dan terjaga meskipun kita menikmati makanan lebaran atau hidangan lebaran yang beraneka ragam dan tentunya sangat identik dengan adanya santan, lemak, gula, garam gitu ya. Tentunya yang pertama adalah kita harus mengukur diri sendiri ya, mengukur
terkait dengan kemampuan diri sendiri, misalkan porsinya sesuai kebutuhan di tubuh kita ya, kebutuhan gizi kita. Kemudian jangan lupa minum air mineral ya, yang cukup. Sebenarnya kalau untuk cukup sendiri bisa diukur dari berat badan masing-masing ya dok ya. Rata-rata bisa sekitar 8-10 gelas per hari. Kemudian juga makan seimbang, sahabat sehat, tidak hanya konsumsi opor, rendang ya, kemudian gulai, kari ayam, tapi juga harus diimbangi dengan sayuran ya, makanan berserat, kemudian juga buah-buahan, jangan sampai lupa. Sayuran bisa konsumsi sehari 3 porsi ya, 2-3 porsi. Kemudian buah juga bisa konsumsi minimal 2 kali ya, atau 2 porsi dalam sehari. Selain itu, sahabat-sahabat, jika ingin sehat, jangan lupa juga olahraga. Olahraga itu juga bisa dilakukan rutin setiap hari ya, seminggu anjurannya 5 kali ya dok ya, 5-6 kali, masing-masing itu 30 menit. Bisa olahraga jalan kaki, bersepeda ya, bersepeda di rumah ya, kemudian juga berenang juga bisa ya, olahraga ringan yang tentunya harus dilakukan secara rutin ya sahabat sehat. Seperti itu sahabat sehat. Terima kasih banyak ya Dokter Dharma. Terima kasih semua sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait dengan tema atau judul isi materi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silakan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya sahabat sehat ya. Tak lupa kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam sehat semuanya ya dokter, salam sehat dokter dan sahabat sehat RSUD Banyumas. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.